Oke, di sesi ini kita akan bahas komponen hard disk. Penggunaan dari komponen hard disk ini adalah untuk menyimpan data dalam kapasitas yang cukup besar. Nah, jadi hard disk ini nanti biasanya kita install sistem operasi, karena sistem operasi seperti Windows itu memerlukan kapasitas yang besar, maka diperlukanlah hard disk. Nah, ini contoh beberapa hard disk. Ini adalah contoh hard disk untuk tipe paralel ATA atau dikenal dengan IDE. Kemudian ini adalah hard disk dengan port SATA. Anda perhatikan kalau paralel ini adalah untuk kabel datanya dan ini untuk kabel power. Sedangkan pada hard disk SATA ini untuk kabel power dan ini untuk ini untuk data dan ini untuk kabel power. Ini adalah hard disk untuk notebook ya, ukuran kecil. Nah, ini adalah contoh tampilan dalam dari sebuah hard disk. Jadi ada cakramnya ya di situ. Oke. Ketika akan membeli sebuah hard disk, maka beberapa hal yang harus Anda pertimbangkan adalah pertama, port yang dimiliki. Ya, apakah port paralel ATA atau ID, SATA atau SCSI. Ya, untuk SCSI ini port yang memerlukan card khusus ya, card SCSI. Ini kalau sekarang mungkin agak susah kita temukan di pasaran. Yang ada sekarang adalah paralel ATA dan SATA. SATA sudah mulai menggantikan paralel ATA. Ya. Nah, kemudian hal lain yang harus kita ingat adalah kapasitas dari hard disk tersebut. Ada yang 20 GB, 40, 80, 120 GB dan sebagainya. Kalau hard disk yang dulu mungkin masih ukurannya mega, ada 400 mega atau mungkin 1,6 GB dan sebagainya. Kalau sekarang yang ada di pasaran mulai dari 20 GB sampai 120 GB, bahkan mungkin sudah ada yang lebih dari 120 GB. Nah, hal lain yang juga harus kita perhatikan adalah kecepatan putaran cakram dari hard disk tersebut. Ini menentukan kecepatan penyimpanan dan pengambilan data. Jadi semakin cepat putaran cakramnya semakin bagus. Nah, ada kecepatan yang 4200, 5400 dan yang paling cepat 7200 ya, RVM. Nah, untuk komputer yang dipergunakan untuk multimedia ya, yang berat-berat seperti video editing disarankan menggunakan 7200 RPM ya. Oke, berikut ini contoh pemasangan kabel data dan kabel power untuk hard disk paralel ATA. Anda perhatikan dulu di sini ada dua jenis kabel untuk paralel ATA. Ada kabel ATA 33, ini 40 konduktor. Nah, Anda lihat. Dan ini adalah kabel ATA 66. Nah, kabel ATA 33 ini biasanya dipergunakan untuk hard disk lama ya, yang kapasitasnya 1,6, kemudian 2 GB gitu ya. Ini. Sedangkan ini untuk hard disk yang baru. Ya, sebenarnya hard disk yang baru bisa saja sih menggunakan kabel ini, tapi nanti transfer datanya menjadi agak lambat ya. Dan biasanya kalau ada dua kabel seperti ini, kabel ATA 33 ini kita pakai untuk memasang optical disk seperti CD-ROM atau DVD-ROM, dan ini dipasang untuk hard disk ya. Oke, hard disk paralel ATA. Nah, lihat Anda pemasangannya. Biasanya di sini ada strip merah, atau kalau warnanya biru hitam, di sini ada strip putih ya. Jadi untuk yang putih, strip yang putih itu diletakkannya dekat power. Nah, seperti ini ya. Nanti ini power dipasang ke sini.
Jadi pokoknya patokannya strip yang putih atau merah ini diletakkannya dekat power. Oke. Nah, nanti dipasangnya ke motherboard di ini ya. Untuk hard disk yang pertama Anda pastikan dipasang di primary master tentunya. Karena ini akan kita install sistem operasi yang nanti pertama akan di load ya. Oke. Jadi nanti kalau ada ditambah lagi CD-ROM ya baru di secondary-nya. Atau bisa juga di paralel. Nanti akan kita bahas pada pemasangan optical disk. Oke. Nah, jadi itu pemasangan hard disk paralel ATA. Nah, berikutnya kita lihat juga pemasangan kabel data dan kabel power dari hard disk SATA. Anda perhatikan untuk kabelnya seperti ini, ya. Jadi dipasang di sini nanti. Oke, contoh ini. Nah, ini baru dipasangnya di motherboard di bagian SATA. Dan power supply-nya Anda perhatikan ini, ya. Oke, jadi di situ. Oke. Di hitam masukin situ. Oke, jadi itu masalah hard disk.